Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan informasi bahwa X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil. Nah, dari A sampai E kita akan menentukan manakah yang merupakan bilangan ganjil. Kita ketahui bahwa bilangan genap adalah bilangan bulat yang merupakan kelipatan dari 2 atau habis dibagi 2. Sedangkan bilangan ganjil kebalikannya berarti bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Bisa kita tuliskan saja berarti untuk X yang merupakan bilangan genap, bentuknya X sama dengan 2N dengan N adalah suatu bilangan bulat. Tentunya kalau bentuknya 2N seperti ini, pasti untuk X-nya ini akan habis dibagi 2 dan merupakan bilangan genap. Nah, untuk yang Y-nya, agar kita peroleh bilangan ganjil, maka bentuknya ini sama dengan 2N ditambah 1. Dengan N-nya di sini juga adalah bilangan bulat. Nah, berarti untuk bentuk ini tentunya pasti tidak akan habis dibagi 2. Kita coba lihat dari yang A terlebih dahulu, untuk X ditambah Y dikali X dikurang Y, apakah menghasilkan bilangan genap atau ganjil? Bisa kita ganti X-nya dengan 2N dan Y-nya dengan 2N ditambah 1. Maka kita akan peroleh di sini 4N ditambah 1, lalu di sini negatifnya kita kalikan 1 per 1 ke dalam kurung. Nah, 2N dikurang 2N hasilnya adalah 0, berarti kita akan punya ini sama dengan 4N ditambah 1 dikali min 1. Kita kalikan min 1-nya 1 per 1 ke dalam kurung, maka kita akan peroleh ini sama dengan min 4N dikurang 1. Nah, kalau kita bagi dengan 2 untuk min 4N dikurang 1, tentunya untuk min 4N ini bisa kita bagi habis dengan 2, sedangkan min 1-nya tidak bisa kita bagi habis dengan 2. Artinya, secara keseluruhan min 4N dikurang 1-nya ini tidak habis dibagi 2, maka ini merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya kita lihat untuk yang B, di sini 6 kuadrat adalah 36, yaitu 6 dikali 6. Yang mana kalau bentuk ini kita bagi dengan 2, maka tinggal kita bagi saja yang 36-nya dengan 2. Tentunya bentuk ini akan habis dibagi 2, walaupun kita peroleh ini apakah ganjil ataupun genap, maka akan tetap kita peroleh bentuk ini habis dibagi 2. Sebab dikalikan bilangan yang habis dibagi 2. Maka bisa kita katakan karena ini habis dibagi 2, ini merupakan bilangan genap. Selanjutnya untuk yang C, di sini bisa kita ganti masing-masing X-nya dengan 2N dan Y-nya dengan 2N ditambah 1. Bisa kita jabarkan untuk yang 2N ditambah 1 kuadratnya, ini menggunakan bentuk aljabar. Kalau kita punya A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Untuk 2N dikali 2N, kita peroleh 4N kuadrat, lalu 2 dikali 2N dikali 1 adalah 4N, dan 1 kuadrat adalah 1. Selanjutnya, di sini bisa kita operasikan untuk 2N ditambah 4N, maka hasilnya adalah 6N. Nah, untuk bentuk kuadratnya, berarti bisa kita tuliskan seperti ini, yang mana kita kalikan 1 per 1, masing-masing 4N kuadrat, lalu 6N, lalu satunya dengan 4N kuadrat ditambah 6N ditambah 1. Nah, untuk perkalian dua bentuk ini, kita perlu ingat kalau kita punya N pangkat A dikali N pangkat B, maka hasilnya adalah N pangkat A ditambah B. Lalu kita sederhanakan bentuknya. Kita akan peroleh hasil akhirnya seperti ini, yang mana masing-masing suku penjumlahannya ini masing-masing habis dibagi 2, sehingga kalau secara keseluruhan ini kita bagi 2, maka bentuknya ini juga akan habis dibagi 2. Sehingga bisa kita katakan bentuk ini adalah bentuk yang menghasilkan bilangan genap. Selanjutnya kita lihat untuk yang D, di sini juga masing-masing X serta Y-nya kita ganti untuk X sama dengan 2N dan Y-nya 2N ditambah 1. Nah, di sini 2 dikali 2N adalah 4N, kita kalikan 1 per 1 dengan 2N ditambah 1. Kita akan peroleh di sini untuk 8N kuadrat ditambah 6N ditambah 4, masing-masing ini akan habis dibagi 2, sehingga secara keseluruhan juga akan habis dibagi 2.
maka bentuk ini akan menghasilkan bilangan genap. Terakhir, kita lihat untuk yang E, masing-masing X dan Y-nya kita ganti sesuai yang kita misalkan. Nah, untuk bentuk ini kita akan peroleh hasilnya adalah 2N ditambah 5, berarti bisa kita jabarkan menggunakan konsep ini. Lalu untuk yang bentuk A dikurang B kuadrat, berarti tinggal kita ganti saja tanda positif di sini menjadi tanda negatif. Nah, untuk hasil penjabarannya kita peroleh seperti ini, yang mana kita selesaikan lagi untuk hasil akhirnya. Kita akan peroleh inilah hasil akhirnya, yang mana 8 serta 34 ini habis dibagi 2, sehingga secara keseluruhan bentuknya ini akan habis dibagi 2. Sehingga bentuk ini pun merupakan bentuk yang menghasilkan bilangan genap. Jadi, satu-satunya yang merupakan bilangan ganjil adalah yang pilihan A. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.